上帝看见你，让我们也来到学校，建立我们美丽的爱的善友善的朋友。现在我要开始了，今天好热，我们Amin. Amin. Kok terlambat? Kita lagi doa, kamu kok malah sulit. Yang mana matematika? doanya mix. Ampun, Lausa yang wishes, Lausa. Wisis. Oh, kita belajar AKM ya kemarin ya. Ya, yang AKM dikit. Ini IPA. Kalau sudah kalau sudah masuk ketika libur PTS kita bahas ya. Ya, kita bahas. Kita ketemu lagi. Masuk offline kok. Lausa, pas libur PTS disuruh ke sekolah gitu, Lausa. Offline. Disuruh apa? Offline ta. Sekolah, Lausa. Nanti aku bikinin Zoom aja loh, nanti bikinin Zoom tapi beritahu aja. Ya. Coba sekarang kita mau belajar IPA dulu. Ini pelajarannya ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Pelajaran listrik. Yang setiap hari kita lakukan. Air. Jangan sampai kita tidak. Minum, makan, tidur, makan dan tidur. Bangun tidur sekolah nggak ada Ya, bangun tidur makan, bangun tidur makan, bangun Oh, ya, tidur siap makan. Bangun tidur sekolah. Bangun tidur, makan, Main habis Udah ya, silakan dibuka buku bangun tidur, makan, Buka buku mandi, sikat AKM-nya. Buku sikat AKM-nya dibuka, teman-teman yang ku sayang. Dibuka halaman 133, tema 5. Buka halaman 133, tema 5. Siapkan pensilnya, alat tulisnya tema disiapkan. 5, tempat umum. Tema 5. Yuk. Oh, sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran. Silakan dipegang. Boleh pakai ballpoint, boleh pakai pensil. Ya, jangan Halaman berapa, Lausi? Halaman 133. Oke, 30 berapa? 3. Makanan. 33. Oke. Buku sikat AKM. Buku sikat AKM. Sekarang sayur Nah, ini dia. Saya ingin buat peraturan sekarang ya. Yang tidak nampak wajahnya seperti ya Kalista. Seperti Sherin kelihatan wajahnya. Masih belum tampakkan wajah. Susana. Sayur diambil Nathan Kesti. Joses ini mana Joses? Oh, enggak ada. Kemudian halaman 133 Lausi. 33. Ya, Oke. Daniel. Termasuk loh, Edison ini termasuk Lee. nggak nunjukin muka. Kemudian Kenneth, Catherine, Keiso. Nah, Males ini nunjukin muka. Excel minggu depan. Nah, minggu depan jika sudah libur PTS tetap seperti itu, langsung Septi akan keluarkan dari Zoom. Tidak. Ya, berarti Tapi jelek kalau kayak gini. Saya apakah kalau pakai HP? ya. Seperti Nggak yang usah. udah ini loh, banyak di mobil ini. Ya, Renata good. Ini termasuk Aurora juga, good, Faustino good, Gio good, Jos Michael, Stan, Tintin good. Roland, Michelle, Joses, Lady Catherine, Jenny, Tito, nah, Cincin. Tapi Ya, namanya itu. silakan Cincin kalau ke toilet, Kate dibuka itu Mas. Bukan. Oke. Itu yang tadi aku izin pup. Sherin sudah good, Kalista good, Faye good. Saya sudah good. Ya. Nah, kemudian ini Lexi Yang juga mana? good. Yang nggak good pokoknya Kesu, Catherine, Kenneth, Chris, Daniel, Susana, Jonathan Casey ini belum good pokoknya. Catherine good. Ya, ada bonusnya Casey ada menghilang. bonusnya nanti. Ada bonusnya nanti dihitung sendiri. Sekarang Lause ingin kita membaca bergantian karena literasi kita nanti ya seperti ini. Kalian harus apa?
membaca, ya kan? Coba sekarang Sherin membaca mulai dari judul yang di atas sendiri. Silakan Sherin. Sherin, silakan dibaca mulai dari atas sendiri. Tema 5 tempat umum. Tema 5 Izin minum tempat. loh, Su. Itu Ya. belum di mute. Tema 5 tempat umum. Izin minum loh, Su. Bahan makanan. Bahan makanan banyak diperjualbelikan di pasar. Karena pasar merupakan tempat umum untuk melakukan transaksi jual beli makanan atau bahan makanan yang banyak dikunjungi masyarakat. Bahan makanan yang dijual belikan di pasar banyak sekali jenisnya. Berikut akan dijelaskan mengenai pengertian makanan dan bahan makanan serta pengelompokannya berdasarkan asalnya, kandungan zat makanan, dan juga cara pengolahannya. Oke, terima kasih. Sekarang Rafael, silahkan dilanjutkan. Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi yang berguna bagi kesehatan dan kelangsungan hidup. Bahan makanan adalah bahan yang dapat dijadikan makanan seperti beras, terigu, jagung, kacang-kacangan, ubi, daging, dan lain-lain. Berdasarkan asalnya bahan makanan dibedakan menjadi dua, yaitu bahan makanan hewani. Makanan hewani adalah bahan makanan yang merupakan produk dari hewan atau bahan makanan olahan yang berasal dari hewan. Contohnya susu, telur, ayam, daging hewan, ikan, cumi, udang, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Ganti sekarang Jaden. Permisi lah, Su. Boleh izin ngambil charger lah, Su. Boleh, boleh. Jaden silakan. Jaden. Tuh, nggak ada Jaden. Tadi kayak Rambutnya. Halaman 133. halaman 130. Halaman 133 bagian 2 bahan makanan nabati. Nah, yuk silakan Jaden. Mana Jaden ini tadi? Biskuit nabati. Di mana kamu Den? Kok nggak kelihatan orangnya? Lihatin. Kalau Itu Felix lah, itu adeknya lah sih. Nah, ini Jaden kok. Jaden itu. Kukira adiknya nyasar. 3 ya, hitungan ketiga. 1, Malu dia mungkin. 2, 3. Berarti besok lagi Jaden kalau seperti ini langsung di live ya teman-teman ya, karena ternyata Jaden nggak hadir ya. Oke. Mana lift langsung di Excel kick loh. sekarang. Ya, nanti minggu depan biar kasih kesempatan dulu. Excel silakan. Berdasarkan asalnya, bahan makanan dibedakan menjadi dua, yaitu Sudah itu Sel. Nomor 2 sekarang. Dua, Bahan ya, makanan Mbak. nabati. bahan makan nabati. Bahan makan nabati adalah bahan makanan yang berasal dari tumbuhan atau bahan makanan yang berbahan dasar dari tumbuhan. Contohnya ubi, jagung, beras, buah-buahan, sayuran, dan lain-lain. Ya, lanjutkan. Terus Excel. Berdasarkan kelompoknya, bahan makanan dibedakan menjadi 4, yaitu kelompok bahan makanan pokok. Kelompok bahan makanan pokok adalah kelompok bahan makanan yang setelah dimasak menjadi makanan utama yang dikonsumsi oleh orang-orang tertentu. Contohnya beras, jagung,
sagu, gandum, kentang, ubi, singkong, dan talas. Iya, jadi anak ya, bahan makanan itu ada bahan makanan hewani dan juga ada bahan makanan nabati. Kalau makanan hewani pokoknya berasal dari hewan, semuanya hewani sudah ya. Kalau nabati berarti semua yang berasal dari sayuran itu atau buah-buahan itu berarti yang nabati. Kalau bahan makanan pokok ini biasanya yang bisa membuat perut kita lebih kenyang. Ya, membuat kita perut lebih kenyang, kemudian yang banyak mengandung karbohidrat. Contohnya siapa? Beras, jagung, sagu, roti. Itu pembuat roti ya. Nah, bahannya roti. Yuk dibalik halaman 130. Silakan Lexi. Lexi, silakan dibaca. Kalau saya buka halaman. Ya, halaman 130. Yuk. Kelompok bahan makanan lauk pauk adalah kelompok bahan makanan yang setelah diolah menjadi makanan penyerta lauk pauk. Dari makanan utamanya, contoh ikan, ayam, daging, telur, tempe, dan tahu. Oke, sekarang Lexi perhatikan dulu. Cara membaca. Nah, ini dia cara membaca itu langsung Septi perhatikan itu banyak yang belum bisa. Contoh ya kalau membaca yang nomor 2. Kelompok bahan makanan lauk pauk adalah kelompok bahan makanan yang setelah diolah menjadi makanan penyerta ada dalam kurung. Nah, dalam kurung itu dibaca atau. Jadi menjadi makanan penyerta atau lauk pauk gitu. Jadi dalam kurung itu dibaca atau. Ingat-ingat ya. Jadi dalam kurung dibaca atau. Oke. Ataunya sekali atau 2 kali? 1 kali. Atau lauk pauk atau kurung. Ya, atau lauk pauk diterobos. makanan utamanya gitu ya. Lanjut sekarang. Nomor 3, kecuali kalau contohnya itu loh, kalau di dalamnya ada angka 1 seperti nomor 3 itu, di contohnya atau 1 gitu. Enggak, itu nomor ya, itu nomor. Itu nomor 1. Kalau di itu lagi di halaman 135 ada loh, kalau angka dibacanya berarti 1. Kalau huruf contohnya ada dalam kurung A, dibaca atau A. Oh, tidak. A. Sekarang nomor 3, silakan Susana. Nomor 3 dibaca Susana. Ya, silakan Susana nomor 3, kelompok bahan makanan sayuran. Kelompok bahan makanan sayuran. Kelompok bahan makanan sayuran adalah kelompok bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan yang setelah diolah menjadi makanan penyerta makanan utama. Contohnya, 1. Sayur daun seperti kangkung, bayam, daun singkong, daun pepaya, dan sawi. 2. Sayuran buah seperti tomat, wulu, mentimun. Walu, bukan wulu, walu. Walu, mentimun, terung, dan nangka. 3. Sayuran akar umbi seperti wortel, lobak, dan bit. 4. Sayuran kacang-kacangan seperti kacang panjang, buncis, kapri, dan kacang merah. 5. Sayuran tunas seperti tauge dan rebung. Nomor 6. Sayuran bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, cabai hijau. Oke, terima kasih ya yang sudah membaca. Coba ini nak, ini ada sayuran buah, sayuran daun. Maksudnya apa sih loh? Buah yang ternyata dijadikan sayur gitu loh. Ngerti maksudnya loh? Itu buah Tomat. Itu umbi sebetulnya, tapi dijadikan dijadikan sayur sop. Nah, tapi mama lo bilangnya ini Tomat itu buah. Kayak tomat. Nah, seperti tomat. Tomat itu sebetulnya buah apa sayur sih? Sayur. Yang dipakai. Pokoknya gini, golongan yang sayur. Ada pokoknya beda. yang di dalamnya ada bijinya. Nah, ini yang punya biji berarti buah. Yang punya biji berarti buah. Ya, jagung. Tapi nggak semua yang punya biji buah loh. Iya, yang punya biji itu buah. Tomat aja loh sayur. Tomat Lah, buah. papaya punya biji lah sih. Papaya punya biji. Jagung punya biji. Cabe berarti buah apa sayur? Buah.
Nah, buah. Pokok yang ada bijinya itu buah. Tetapi, nah coba. Lah, berarti makan ayam sama buah. Cara memakainya pakai kayak sayur. Terong ada bijinya buah. Iya, pokoknya semua yang ada bijinya itu buah. Tetapi, perhatikan. Tetapi, di kehidupan kita sehari-hari, biasanya buah itu juga dianggap sebagai sayur. Kayak ini tadi, sayuran berasal dari buah. Itu ya. Seperti tomat. Nah, itu Berarti sambal itu buah. buah, iya. Sambal itu Oh, kukira bukan makanan. Ya elah. masuk ke mulut. Ditelan lagi. Ya. Intinya lo bikin lucu-lucu. Nomor 4 sekarang Aiko, silahkan dibaca Aiko nomor 4. Kelompok bahan makanan buah-buahan. Silahkan Aiko. Aiko. Yuk dibaca. ST 1 2 3. Apakah Anda mendengarku? Rafael, silakan Aiko dibaca. Tomat itu vegetable katanya gitu. Iya, Aiko silakan dibaca. Aikonya sudah unmute tapi tidak ngomong. Iya. Jangan-jangan bingung. Bukan gitu. Halaman 134 nomor 4. Silakan halaman 100. Oh, mungkin mic-nya error itu, jadi gak bisa. Iya, betul cincin. Oh, kan? Ini sudah. Ya, Aiko silakan dibaca. Dia mic-nya error loh sih. Diam, Jen. Tunggu Rafael, tunggu. Sabar. Tunggu ya. Ayo Aiko, silakan. Itu di mute loh, Iya, sebentar. Tunggu. Aiko mic-nya error. Halaman 134 Aiko, silahkan. Buku sikat AKM halaman 134. Jadi dari tadi enggak siap Aiko ini. Aduh. Kamu Lausa ngapain? di agama, Lausa mic-nya Ya, kadang error. Ya, tunggu. Tunggu ya. Gimana Aiko? Bisa? Ya, silahkan Nak. Katanya bentar. Ya, nomor Masih 4. nyiapin. Makanan buah-buahan. Ya. Kelompok bahan makanan buah-buahan adalah kelompok bahan makanan yang berasal dari buah suatu tumbuhan atau tanaman yang biasa dihidangkan sebagai makanan penutup setelah makanan pokok, lauk pauk, dan sayuran. Contohnya pepaya, mangga, pisang, jambu, sawo, nanas, manggis, dan jeruk. Oke, terima kasih Aiko. Gini. Pepaya, mangga, Ya, pisang, tunggu. jambu. Pertanyaan 1 langsung dibaca dan dijawab. Yuk, pertanyaan 1 teman-teman langsung pegang pen itu akan bersama-sama. Ya, yuk dijawab sekalian. Silakan nomor 1. Banyak penjualnya. Di kota banyak pembelinya. Oh, nomor 1. Silakan. Aiko, nomor 1. Pertanyaan bahan makanan. Perhatikan tabel. Tauco itu apa loh setauco? Namanya burung. Auto. Nabati. Kamu nggak tahu tahu. Oh, aku suka tahu. Aku sering makan. Iya. Itu saus sih. Tunggu. Diam, boy. Aiko lagi baca. Ayo Aiko, Aiko. Coba silakan. Perhatikan tabel. 1 tempe, 2 telur, 3 tauco, 4 mentega, 5 tahu. Makanan yang berasal dari bahan makanan nabati ditunjukkan oleh nomor. Oke, yang mana aja berarti ya? Aiko, silakan dipilih. Tempe termasuk nabati? Yang berasal dari tumbuhan. Tempe itu berasal dari apa ya, teman-teman? Ada yang tahu? Kedelai. Dari kedelai. Ya, Kedelai. tempe itu nabati ya. Tempe, tahu itu Tempe itu berarti buah. Iya, jadi tempe tahu. Wah,
sudah dikasih tahu sama Lause tempe tahu. Nah, sekarang ini ada perbedaan antara Lause, tapi kan nabati itu kan biskuit Lause. apa biskuit? Nabati. Biskuit keju. Biskuit keju, biskuit apa? Coba Tauco sekarang. Lause. Itu ada Lihatlah, mentega. barusan kan baca. Apa perbedaan antara mentega dan margarin? Kamu tulisi. Kalau margarin Mentega dan margarin. Kamu tulisi di bawahnya buku ini. Di bawahnya buku kan di sini ada mentega. Di bawahnya kamu tulisi margarin. Coba apa bedanya mentega dan margarin ya, Lause? kalau margarin itu Blue Band. Tuh, kalau margarin Blue Band. Kalau mentega apa coba? Mentega itu yang Kalau itu mentega biasanya apa itu terus? yang itu loh, yang hard. Mentega berasal dari susu lemak. Kalau mentega itu betul. unsalted, tapi kalau Kalau margarin Blue Band. kalau margarin Blue Band. Dari minyak kelapa. Mentega dari susu ya, susu dan keju. Betul. Iya, tadi katanya Gio sudah benar. Jadi kalau mentega itu terbuat dari siapa? Terbuat dari Susu dan susu. keju. Terbuat dari susu. Dari sapi loh, Dari dari susu sapi. Nah, kamu tulisi. Kalau margarin terbuat dari mana? Dari Air kelapa, air kelapa. Dari Blue Band. Iya, dari minyak kelapa. tumbuhan. Iya, dari minyak kelapa. Boleh tulisi. Jadi mentega dan margarin itu berbeda loh ya ternyata. Loh, so aku Sudah, pakai margarin. Nah, margarin apa bedanya? Tahu lah, Usha. Kalau margarin terbuat dari minyak tumbuhan gitu nggak apa-apa. Nah, kalau mentega Kalau terbuat dari. margarin buat goreng telur. Nah, sekarang itu telur berarti kalau telur Telur berarti dari Berarti langsung mentega terbuat dari apa langsung? berarti yang nabati yang mana ya? Telur Berarti itu yang tauco. terbuat dari siapa? Terbuat dari makanan hewani ya berarti. Mentega. Mentega juga hewani. Berarti terakhir siapa? Tauco. Tauco. Berarti ada jawabannya Kak? 3 dan 5. Ada. Karena tauco 135, saus ya. Nah, biasanya terbuat dari bahan makanan nabati. Bumbu tauco tuh bumbunya ayam. Iya, ayam Jadi bumbunya. aku suka makan dosen. Sekarang Aku selalu pertanyaan Oh, bumbu kedua. tauco tuh Silakan bumbunya dibaca. lumpia. Iya. Berarti jawabannya yang ayam, Ya. bebek, cacing atau dadu? 135. Iya, 135. Bobby. Sekarang Tito, silahkan Tito dibaca. Ayo kameranya ditaruh di mukanya. Oke, yuk dibaca Tito pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Perhatikan gambar. Pernyataan yang benar mengenai bahan makanan pada gambar tersebut adalah Ya, yang A bagaimana? bahan makanan yang telah dimasak menjadi makanan utama yang dikonsumsi oleh semua orang. Benar enggak ya? Benar enggak ya yang A? Itu merupakan salah. Kenapa? Itu bahan apa ya yang digambar itu? Kira-kira. Oh, itu masih mental, masih sayur-sayuran. Oh iya, itu sayur-sayuran ternyata. Jadi yang A itu benar apa salah ya, Tito? Salah. Salah. Oke, good, Tito. Yang bebek coba, yang B coba dibaca. Dibaca lagi yang B. Silahkan. Salah Tito. yang B. Bahan Tunggu, Tito baca dulu. Ayo silakan Tito dibaca yang B. makanan yang setelah diolah menjadi makanan penyerta atau lauk pauk dari makanan utamanya. Salah. Salah. Kenapa kok nggak bisa dijadikan lauk pauk, Tito? Karena itu termasuk apa? Sayuran ya, sama buah-buahan di situ ada. Coba yang C, sama D. yang C silahkan. Bahan makanan yang berasal dari buah suatu tumbuhan atau tanaman yang biasa dihidangkan sebagai makanan penutup setelah makan makanan pokok. Bisa nggak kira-kira? Enggak. Nggak bisa, itu sayur-sayuran. Bisa. Itu sayur-sayuran. Oh iya. Bukan es krim, bukan cupcake, bukan apa. Tadi nggak bisa. Bukan malah dessert. Yang dadu dibaca Tito, yang dadu. Yang C itu atau buah-buahan. Tumbuhan yang setelah diolah menjadi makanan penyerta makanan utama.
Oke, berarti jawabannya yang mana, Tito? B. Dadu gitu ya? Apa? Yang mana? Dadu. Yang dadu. Soalnya kan antara bebek sama dadu kan hampir sama ya. Lanjutnya. Ya. Ayo, siapa ini? Joses, silakan Aku. pertanyaan 3. Masih banyak ini. Yusuf, Joses nggak ada. Yusuf. Apa? Aku loh. Tadi apa? Itu Jawabannya yang Oh, dadu. Yoses baru balik, Yoses. Yang Baru dadu, balik, yang Yoses. dadu. Ayo Joses, pertanyaan 3 silahkan Joses. Gak ngeliat kamera. Gak dengar itu loh, Sir. Nggak dengar. Bahan makanan. Ya, nomor 3. Pertanyaan 3. Pertanyaan 3. Silakan Joses. Nama bahan makanan loba. Termasuk makanan apa itu? Pokok, lauk pauk, sayuran atau buah-buahan? Sayuran. Sayuran, udah dikentang. Ya, tahu termasuk yang mana? Tahu termasuk bahan makanan. Yang tahu? Masa belum pernah makan tahu? Pernah juga. Belum pernah makan tahu. Pauk. Lauk pauk, oke. Pisang. Pisang bahan makanan. Buah-buahan. Sawi. Sawi bahan makanan sayuran. Sayuran. Langsung dicentang ya teman-teman. Kentang. Kentang sayuran. Oh no, pokok. Termasuk pokok ya. Oh, Ya, oke. Sekarang 5.2. Silakan dibaca Roland. Ini si Jaden itu muncul lagi. Ayo Jaden dibaca 5.2. Ayo, Jaden. Baca Ayo, lagi. Jaden. Silakan. Jaden dibaca. Silakan Jaden. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Ya, lanjutkan. Lanjut lagi. Karbohidrat berfungsi untuk menghasilkan tenaga atau energi dan panas. Bentuk akhir pemecahan karbohidrat adalah zat gula atau glukosa. Makanan yang mengandung karbohidrat terdapat pada nasi, jagung, gandum, dan umbi-umbian. Oke, terima kasih Jaden. Silakan Gio, silakan dibaca. Yang B, lemak. Lemak dalam tubuh kita berfungsi sebagai penghasilan panas tubuh, sebagai bantalan tubuh, pelindung tubuh dari suhu rendah, dan pelarut beberapa vitamin A, D, E, K. Lemak yang berasal dari hewan disebut lemak hewani. Contohnya mentega, gaji, atau lemak hewan dan susu. Lemak yang berasal dari tumbuhan disebut lemak nabati. Contohnya kelapa, minyak kelapa, alpukat, dan kacang tanah. Bentuk akhir pemecahan lemak yang siap diserap adalah asam lemak dan gliserol. Oke, terima kasih Gio. Sekarang Fedrik, silahkan dibaca Fedrik yang C. Protein. Masih mute, Fedrik? Masih mute. belum unmute. Fedrik masih mute. Oh, sendiri boleh tadi. Iya. Aku pernah kayak gitu, untung tahu. Masih unmute. Unmute, Fed. Protein dalam tubuh kita berfungsi untuk membentuk sel baru, mengganti sel yang rusak, dan pertumbuhan tubuh. Protein dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang berasal dari hewan disebut protein hewani
Contohnya ikan, daging, telur, dan susu. Protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Contohnya sayuran, kacang kedelai, kacang hijau, dan petai. Bentuk akhir pemecahan protein yang siap diserap adalah asam amino. Oke, terima kasih Fedri. Sekarang dilanjutkan V. Silahkan V. D. Vitamin. Vitamin berfungsi untuk memperbaiki fungsi organ dalam tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Macam-macam vitamin adalah sebagai berikut. 1. Vitamin A berguna untuk mencegah rabun senja. Sumber vitamin A di antara wortel, hati, dan minyak ikan. 2. Vitamin B. Banyak macamnya. Ada vitamin B1, B2, B6, B11, dan B12. Vitamin B berguna untuk mencegah penyakit beri-beri. Beri-beri. Katarak, Iya. dermatitis, dan anemia. Sumber vitamin B diantaranya ragi, kecambah, hati, kulit gabah, beras merah, jantung, kedelai, susu, dan ginjal. Oke, terima 3. kasih, V. Oh, lanjut. Mau? Oke, lanjutkan, V. Lanjutkan. Lanjutkan. Nggak capek kah? 3. Vitamin C berguna untuk mencegah sariawan. Sumber vitamin C diantaranya buah-buahan dan sayuran. 4. Vitamin D berguna untuk mencegah rakitis. Sumber vitamin D diantaranya susu, ikan, mentega, dan kuning telur. 5. Vitamin E berguna untuk mencegah kemandulan dan keguguran. Sumber vitamin E diantaranya kecambah atau tauge. Iya, oke, lanjutkan. Vitamin K berguna untuk mencegah darah sukar membeku atau hemofilia. Sumber vitamin K diantaranya sayuran berwarna hijau dan bakteri usus. Escherichia coli. Escherichia coli. Ada atau? Ya, atau Escherichia coli. Jadi anak ya. Bacanya coli lah, bukan coli. Jadi kita ini sebetulnya di dalam tubuh kita itu ada banyak sekali. Ini tadi ada yang namanya zat glukosa, kemudian ada lemak juga. Ada gliserol, ya kan? Coba kamu kasih garis-garis bawah, itu karbohidrat adalah zat gula atau glukosa, kamu kasih garis bawah. Nah, ini Mas Septi juga sambil lalu menjelaskan halaman 135. Nah, nanti oleh-olehnya kuisis aja ya, biar langsung kamu. Ya, kuisisnya. Kemudian gini, nah di dalam mulut, coba kamu pernah punya mulut enggak? Punya lah, semua punya. Nah, ada air ludahnya kan? Ada air ludahnya enggak? Ada. Coba sekarang kamu rasakan itu. Kamu kan sekarang sedang nggak makan apa-apa. Gak enak. Kamu rasakan. Gimana ada rasa. kira-kira air ludahnya itu? Saya nggak Ada rasanya, itu rasa air biasa banget, tapi Di situ ada yang namanya enzim petialin. Jadi boleh kamu tulis di dalam mulut kita, di air ludah itu memiliki enzim namanya enzim petialin. Itu yang dapat berfungsi untuk mengubah apa? Karbohidrat menjadi gula. Contohnya gini. Enzim petialin. Jadi namanya gini. Enzim petialin. Ya, enzim petialin. Gimana sih tulisannya, Lause? Nah, gini, enzim petialin. Tulisnya di mana, Lause? Ini tulisnya. Nah, boleh terserah di dekatnya karbohidrat. Nah, ini nama lainnya ada. Ini atau langsung petialin, Lause? Petialin atau petialin? Petialin. Jadi bacanya petialin. Gini, ini ada di mulut ya, ada di air ludah tepatnya.
ada di air ludah kita. Ini dapat mengubah, boleh minum. dapat mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Glukosa itu gula ya, Nak. Jadi glukosa itu gula. Kok bisa sih, Lause? Iya, karbohidrat. Karbohidrat itu ada di mana? Coba. Tadi kita sudah baca karbohidrat ada di mana? Ada di nasi. Ya, Ada coba di kamu kalau misalnya jadi kalau misalnya kamu makan nasi, kamu nggak makan apa-apa, kamu taruh aja di dalam mulutmu. Kira-kira nanti tiba-tiba dia itu terasa manis sendiri apa enggak? Enggak. Mandra masa? Oh, mari kita coba. Iya, nanti terasa manis Mari kita sendiri. coba. Nah, kemudian apa lagi? Sekarang aku tidak mau makan nasi. Sekarang itu Bisa ambil termasuk nasi. organ aku pencernaan bentar. kita, Nak, ya. Jadi di dalam pencernaan makanan kita. Jadi organ pencernaan makanan kita boleh dipahami dulu. Nanti Lause Septi lebih jelaskan lagi organ pencernaan makanan kita. Itu kan pertama ada mulut ya. Habisnya mulut apa ya? Ada yang tahu? Habis mulut terus makanan itu kemana sih, Lause? Tidak. Ke lambung ternyata. Lambung. Habisnya dari lambung itu ke usus halus. Nah, setelah ke usus halus kemudian ke usus besar. Besar. Masih ada lagi usus halus, usus besar. Ya. Setelah itu baru kemudian ke anus. Nah, ini dia. Kalau di mulut, kalau di mulut kan ada enzimnya nih. Nah, kalau di mulut ini ada apa aja yang untuk mencerna makanan? Ada gigi, dan juga ada enzim ternyata ya. Enzim. Enzimnya apa ini? Enzim apa ini? Ini namanya enzim Kalau kita di gigi, nah itu namanya proses makanan terjadi secara mekanik karena dikunyah sama gigi. Punya gigi enggak? Jangan-jangan enggak punya. Enggak punya. Enggak punya. Kalau yang dibantu enzim itu namanya proses pencernaan makanan secara kimiawi. Secara kimiawi. Mekanik ya ini. Sekarang coba, gigi kita ada berapa jenisnya sih? Gigi geraham, gigi sari, gigi kemudian taring. Pelajaran kelas berapa? Gigi bayi. Gigi bayi. Gigi dewasa. Gigi dewasa. Geraham, gigi taring. Gigi taring, gigi geraham, Gigi sari. Kemudian ada geraham. Sari dan geraham. Kalau yang taring itu gunanya untuk apa? Untuk merobek makanan. Ya, untuk merobek gitu aja. Atau Ya. daging. Kalau Biasanya kalau gigi taring untuk apa? Boleh disiapkan? Apa ya? Memotong. Ya, untuk memotong Gigi gerahamnya. Gigi geraham. Tipis kayaknya Lause, yang tipis itu. Iya, yang tipis yang di depan. Nah, ini yang banyak ini. Ini yang di belakang sendiri nih. Itu yang di belakangnya kayak gini bentuknya. Yes, yang besar-besar ini. Nah, untuk mengenyal. Kalau sekarang ketika dia di lambung, ketika dia di lambung, ini dia hanya memiliki enzim aja. Enzimnya Nggak ada cukup, tiga. Lause. Iya lah, usah. Boleh ditaruh di buku tulis dah. Tapi udah cara-cara. Iya, sama. Ya, udah, Emang. nanti di foto dah. Dan nanti di foto terus di salin-nya. Enzimnya ada berapa aja kalau di lambung? Ada 3. Namanya enzim peptid. langsung stop share screen. Lause mau Oke. Sama. Enzim Tanya apa aja renin. langsung. Nah, kemudian yang satunya ada enzim HCl. Oh iya, ini tadi ada HCl ya. kan nama Roblox saudaraku. Nah, kalau karbohidrat, ya Nak ya. Karbohidrat itu ada rumus kimianya loh. Kemarin apa ya? Coba, ada rumusnya loh. Coba diingat. Glukosa itu rumus kimianya apa ya? Kalau waktu di proses fotosintesis itu ada rumus kimianya loh. Ada yang ingat? Oh iya. Sebentar Lause, aku harus ingat apa sebenarnya. Oke. CO2. Oh, CO2 karbon dioksida. Glukosa. C6 H12O6.
Iya, C6, 12, U6. Nah, ini tapi tulisannya angka 6 ini kecil loh ya. Ini hanya Losa Septi aja yang tulis sendiri nih. Jadinya besar ya. Kalau kamu nulisnya kecil. Nah, kecil di bawahnya. Ya, contoh di sini. WHO. Jadinya ada unsur kimianya kan. Ada C6, H12, O6. Nanti kamu nulisnya kecil-kecil ya. Bisa nulis kecil? Angkanya ditulis kecil? Bisa ya? Oh, nggak bisa. Terus ini apa enzimnya? Kalau ada Nanti kalau beda halaman nulisnya nggak apa-apa. asam klorida bacanya nak. Nah, istilah-istilah ini kelas 5 harus tahu nih. Oh, kalau glukosa C6, H12, O6. Kalau asam klorida HCl namanya ya. Nah, ini ada fungsinya masing-masing. Tadi Losa Septi baca di situ ada yang mengubah protein menjadi apa itu tadi? Yang waktu ada yang ingat protein menjadi apa tadi itu ya? Protein menjadi asam amino ya? Iya. Ya, oke. Yang ini pepsin dan renin ini. Nah, pepsin dan renin ini ada di lambung ini. Ini tugasnya mereka nih. Nah, ini mengubah protein. Jadi, ini fungsinya untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian kalau yang satunya mengemulsikan protein susu menjadi asam amino atau namanya kasein. Gitu aja. Kalau HCl loh, kalau HCl ini untuk membunuh kuman penyakit. Nah, jadi kalau misalkan nih masih ada kuman penyakitnya di dalamnya makanan kita, itu sebetulnya sudah dihancurkan, sudah dibunuh sama asam klorida. Tetapi ada kekuatannya dia. Kalau misalkan dia sudah tidak mampu membunuh, ya akhirnya perutmu jadi sakit gitu karena hasilnya nggak mampu gitu ya. Kemudian ya jadinya gitu. Kalau misalkan kita asam kloridanya nggak mampu, perut kita sakit. Kalau sekarang ada di usus. Nah, loh waktunya sudah selesai. Iya. Jangan diam Nyatet. Enggak, aku foto. Udah. Ini loh catatnya nggak karuan. Ya. Kalau di usus itu ada enzimnya. Nama enzimnya Losa Septi singkat. Biasanya itu kalau kelas-kelas yang lalu mau disingkat enzimnya jadi amitrilip. Gimana loh amitrilip sih? Amitrilip. Iya, ada 3 sebetulnya. Enzim Tambah lebih panjang loh. amilase. Amitrilip. Yang B namanya enzim tripsin. Kemudian yang C ada enzim lipase. Nah, ini. Jadi di manusia nih, kamu nggak Losa ya apa bentuknya enzim? Ini kimia ya. Amilase coba lihat. Amilase ini fungsinya apa ya? Ada yang tahu amilase fungsinya apa? Ada. Apa? Masa di atas kan sudah. Enzim amilase kan sama aja dengan enzim apa tadi? Oh, Enzim amitrilip. No, sama aja dengan Petialin. Iya, sama dengan enzim petialin fungsinya. Ya, fungsinya sama aja dengan enzim petialin. Ini kalau yang karbohidrat menjadi glukosa. mengubah, iya. Kalau yang enzim tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Berarti itu renin. Tripsin. Oh, tripsin. Ya, kemudian yang enzim lipase, ini tadi yang di lemak mengubah asam lemak menjadi gliserol. Nah, mengubah asam lemak menjadi gliserol. Nah, Kapan selesainya? kapan selesai? Bentar lagi. Nah, berarti coba liatin kalau di lambung. Nah, ini kurang satu ini. Ini kurang satu. Sebelum kita ke lambung ini ada Mas Yan. Sebelum kita ke lambung ini, kita ke kerongkongan dulu. Nah, di kerongkongan ini ada yang namanya gerak peristaltik. Enggak cukup loh sih kalau ditulis. Ya, nanti diperbaiki tulisannya. Gerak Di peristaltik. catatan.
Iya, gerak peristaltik itu gerak meremas-remas makanan. Jadi nggak punya enzim di sini kita, ya di kerongkongan nggak punya enzim, tapi makanannya diremas-remas dulu. Terus setelah nyampe di lambung, nah itu juga diremas-remas juga. Nah di lambung ini juga. Jadi habisnya mulut, terus habis itu langsung ke Kerongkongan. baru lambung. Yes, betul. Oke. Kemudian di lambung juga ada gerak peristaltik. Nah, gerak peristaltik untuk apa loh, untuk meremas-remas makanan juga. Iya, supaya makanannya turun sampai ke usus. Tapi kamu nggak sadar kan? Nggak ada diremas-remas itu ya? Sadar. Nah, kemudian di usus juga. Di usus ini ada usus apa ini berarti? Kerja tidak sadar loh, soalnya kerja tidak sadar. Iya, ini usus halus ya. Di usus halus itu juga terdapat enzim dan juga gerak peristaltik. Ini juga diperes-peres lagi. Nah, tapi juga di usus halus ini kita juga diserap makanan kita. Makanan kita diserap oleh yang namanya jonjot. Makanan bukan jojo, jonjot. Jonjot. Gini ya, diserap oleh Jonjot siwa. Nah, ini. Jadi di usus kita, ini ya, di pinggir-pinggirannya usus kita itu ada jonjot namanya. Nah, jonjot itu yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Nah, ini dia. Betapa kerjanya rumit sekali ya, nggak bayang deh. Usus ini nggak pernah istirahat. Apalagi kamu yang setiap harinya nyemil. Wah, nggak pernah istirahat itu ya. Langsung terus saja itu bekerja itu ya, tidak henti-hentinya. Kalau orang udah Katanya orang itu kalau misalkan makan jam 9 tuh enggak boleh karena jam 10 itu waktu ususnya sama jantungnya istirahat. Iya, makanya. Kalau jantung istirahat ya biasanya jam 12 baru makan. Kemudian ada usus besar. Nah, di usus besar ini terjadi proses penyerapan air dan garam-garam mineral. Di sini ini juga ada proses pembusukan makanan loh. Wow. Nah, di sini juga ada proses Masih ada terus ya. Pembusukan makanan. Kita Pembusukan sisa makanan maksudnya ya. Sisa makanan. Itu ada tulisannya di sana. Dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Gimana tulisannya? Escherichia coli. Nah, ini bakterinya yang untuk membusukkan makanan. Bakteri ini sangat berguna, nggak usah dikembangbiakkan, berkembang biak sendiri di dalam usus besar. Ya, ini membuat warnanya pup kita, pup itu namanya brown. Ya. Kok brown sih? Yellow toh. Brown. Kita membuat kita menjadi warna Kok anjingku pernah warna pink. pink. Ya. Kemudian baru ada anus. Anus fungsinya untuk apa ya? Mengeluarkan apa berarti? Sisa makanan. Oh, ini pasti di dekatnya pantat. Apa yang dikeluarkan namanya feses. Jadi semuanya yang Sakti sampaikan adalah bukan yang jorok-jorok ya, semuanya nama-nama. Ya udah mau tak foto loh. Oke, sudah. Ini sudah Lause. Sudah, silahkan difoto. Nah, tak foto. Aku belum Nah, foto, kirim ke grup terusan. Oke, sekarang kalau Sakti tanya nih, di tempat mana aja di organ pencernaan yang terjadi pencernaan makanan secara kimiawi? Mana? Pencernaan makanan di usus halus. Kemudian di mana lagi? Mulut. Iya. Mulus tadi. Ya, oke. Terima kasih ya teman-teman. Nanti Sama-sama. sudah difoto. Ya. 94 loh, sudah 19. Sih aku yang nggak cukup kalau di buku AKM itu
anusnya toh. Ya udah. Oke, Sambil lalu. selesai. Ini aku nulis. Oke, terima kasih ya sudah mendengarkan tanpa Oh, istirahat. belum. Sudah difoto kiriman ke 24 grup? sudah Saya yang selesai. khusus itu belum. Sudah. Dikirimkan ke grup. Nanti biar temannya bisa nyontek. Tuh, grupnya di mute sama Lausa gimana? Di Oh, grup iya, yang bentar, fifth bentar. grader Ah, sudah. Dikirim langsung mute lagi. Sudah sama Mimi, sama Hao. Ya, bentar. Langsung siap diubah dulu. Bentar. Ada yang ngirim banyak foto jadi memorinya penuh. Tabur. Belum medianya Nah, di off. kirim satu aja, kirim salah satu aja. Oke, silakan kirim ke grup deh. Satu aja, perwakilan. Siapa gitu? Sherin, Oh, ternyata Kirim ada lagi. Udah ada 3 orang yang ngirim. Oh ya, ada 3 orang yang kirim. Oke, terima Bella, kasih jangan ya, kirim-kirim terus, teman-teman. boy. Nanti langsung saya Kali kirimkan doang. apa namanya Medianya di off, Google jadi nggak Class, masuk ke galeri. linknya kuisis ya, dikerjakan. Jangan sampai nggak kerja buat latihan Tidak. ya, buat PR ya. Ya. Oke, terima kasih, selamat istirahat Caijen. Squishy-nya begitu jauh. Nanti. Makasih ya.